Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Demikian tadi cuplikan lagu tentang Wali Songo yang ada di bumi Nusantara. Sebelum saya bercerita tentang salah satu kisah Wali Songo, izinkan saya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, Pak De, Bude? Semoga dalam lindungan Allah. Amin. Oh ya, perkenalkan, nama saya Raihana Zahira. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang Sunan Bonang. Teman-teman, sudah tahu belum cerita tentang Sunan Bonang? Belum. Kalau belum tahu, sini dengerin ya. Oke. Nama asli Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Sebagai anak Sunan Ampel, Sunan Bonang sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin sejak kecil. Sebab itu, Sunan Bonang adalah calon wali besar. Dan Sunan Ampel menyuruh Sunan Bonang untuk berdakwah di Tuban. Pernah dikisahkan ada Brahmana sakti dari India yang hendak berlayar menuju Tuban. Tujuan Brahmana itu adalah ingin mengadu kesaktian dan berdebat tentang masalah keagamaan dengan Sunan Bonang. Namun ketika Brahmana itu berlayar menuju Tuban, tiba-tiba perahunya terbalik dihantam badai yang sangat besar. Meskipun perahu Brahmana tenggelam, Brahmana dan pengikutnya selamat. Tapi kitab-kitab referensi yang ingin ia gunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam di dasar laut. Di tepi pantai, Brahmana dan pengikutnya melihat ada lelaki berbaju putih yang hendak berjalan menuju jalan menggunakan tongkat. Brahmana itu pun menghentikan langkah lelaki berjubah putih itu sambil menyapanya. Lelaki berjubah putih itu pun berhenti sambil menancapkan tongkatnya ke dalam pasir. Wahai Tuan, saya dari India. Saya hendak mencari ulama besar yang bernama Sunan Bonang. Untuk apa Anda mencari Sunan Bonang? Saya ingin mengajaknya mengadu kesaktian dan berdebat tentang masalah keagamaan dengan Sunan Bonang. Tapi ada apa, wahai Kisanak? Kitab-kitab referensi yang sudah saya bawa telah tenggelam di dasar laut. Begitu. Dengan tenang, lelaki
berjubah putih itu yang tidak lain adalah Sunan Bonang mulai mencabut tongkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wush, wush, wush. Tiba-tiba tersemburlah air dari bekas lubang tongkat itu. Wush, 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 wush. Air itu mengeluarkan seluruh kitab-kitab Sang Brahmana. Wush, wush. Brahmana dan pengikutnya kaget melihat itu. Sunan Bonang pun berkata, apakah kitab-kitab ini adalah milik Tuan? Sebentar, aku dan pengikutku akan memeriksanya terlebih dahulu. Brahmana dan pengikutnya pun memeriksa kitab-kitab itu. Betapa kagetnya Sang Brahmana. Ternyata benar, kitab-kitab itu memang milik dirinya sendiri. Berdebarlah hati Sang Brahmana sambil menduga-duga siapa gerangan lelaki berbaju putih itu. Jangan-jangan dia adalah Sunan Bonang yang mencari-cari. Wahai Tuan, apa nama daerah ini? Anda berada di pantai Tuban. Apakah Anda adalah Sunan Bonang? Ya, benar. Brahmana dan pengikutnya pun langsung berlutut di hadapan Sunan Bonang. Mereka sudah menebak bahwa lelaki berjubah putih itu memang Sunan Bonang sendiri. Siapa lagi orang sakti dan berilmu tinggi yang tinggal di daerah Tuban ini selain Sunan Bonang? Sang Brahmana itu pun tidak jadi ingin mengadu kesaktian dan berdebat tentang masalah keagamaan. Malah Sang Brahmana itu pun berguru dengan Sunan Bonang dan menjadi pengikutnya yang setia. Nah, Bapak, Ibu, Pak De, Bude, tahu tidak hikmah dari cerita tadi ini? Hikmah yang dapat kita ambil adalah Allah itu Maha Pengampun dan selalu menunjukkan jalan yang lurus bagi hamba-hambanya. Nah, sekarang udah tahu kan cerita tentang Sunan Bonang? Kalau udah tahu, kepoin yang lain yuk. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.